sahabat Idronas, kita sekarang ada di rumah Agus Sutikno. Kita coba dari ilmu dari beliau. Sekarang beliau adalah pengusaha kambing di daerah Cibol. Bukan kambing, domba di daerah Cirebon. Ini rumah beliau. Assalamualaikum. Salam. Hai, Agus. Non, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ini dia Agus Sutikno. Irdan. Assalamualaikum. Gus, aku kan ingin belajar ilmu darimu. Sekarang Mau kan, apa? sekarang pengusaha kambing, Domba. domba. Kan dulu kan kita sama di perbankan, ya. Tapi kok nggak di perbankan dulu? Ya di yayasannya Bank Mandiri. Yayasan Mandiri. Kemudian sekarang sudah jadi pengusaha. Domba. Baru belajar bikin. Aku masih ingat waktu itu engkau mulai tahun lalu kan ya? Ya. Nah, ceritakan dong Gus. Cerita dong. Ini Ya. biar sahabat Idronas bisa belajar Ya. bagaimana nanti mereka punya inspirasi. Kenapa sih kok yang dipilih kambing atau domba? Gitu. Kenapa bukan yang lain gitu? Ya. Dulu 2019 itu Juni ya, udah Juni, tepatnya awal Juli itu udah enggak di Yayasan Bank Mandiri tadi. Terus dalam perjalanan itu sebelum resign dari perusahaan tuh mikir-mikir ini usaha apa dari tempat yang sekarang ini supaya bisa melanjutkan gitu ya kehidupan ini. Pikir-pikir mencari ayam, kemudian hidroponik, aquaponik, akhirnya kambing yang kepilih, kambing dan domba. Nah, sudah bertetapan kambing dan domba. Itu bulan Juni itu ya? Bulan Juni. Kita kan belum punya ilmu nih. Belum punya ilmu. Cari-cari di mana yang kita bisa mendapatkan ilmu, kita belajar. Cari-cari dapat di Jogja. Di kota Jogja. Berapa lama di tempat itu? Dulu Sabtu Minggu 2 hari. 2 hari akhir Juni 2019. Udah belajar, mulainya kan belum mulai, kapan gitu kan mulai, udah kita mencari, terus cari lahan, pikir, kita punya kampung nih di Kuningan, back to basic, terus cari, dapat, alhamdulillah, habis dapat, murah lagi ya? Ya tanahnya tanah nggak bayar. Alhamdulillah. Berapa tahun tuh? Apanya berapa tahunnya? Selamanya. Masya Allah, itu dia tuh. Jadi akhirnya sebelum mulai kan kita juga ngeri ya, namanya tanah sawah. Sawah itu kan berarti lepas ya. Oh nggak itu ya? Bukan, lepas itu artinya tidak ada pagar. Nah, jadi sebelum bikin kandang, pagar dulu. Itu yang lama bikin pagar. Habis bikin pagar, sebelum jadi kandang, kita bikin rumputnya dulu. Jadi rumput itu rencana jadi bank pakan. Jadi nanti kandang siap, kambing datang, makanan udah siap. Karena kan untuk numbuhin aja perlu 2,5 bulan, 3 bulan kan. Jadi lihat dulu. Sebelum dia datang nih, kita udah siapin nih rumputnya. Nah, rumput udah tanam, bikinlah kandang. Berapa lama kandang? Bikin kandang, ya lumayan lah. Kita lihat-lihat teori pendapat semua kita rangkum. Ada satu yang bagus menurut saya waktu itu, yaitu kandang kambing pakai bajaringan. Bajaringan, ya pastinya lebih bersih lah gitu dan tahan lama. Udah saya buatlah pakai bajaringan. Nah, saya itu di Kuningan pakainya domba. Jadi belum kambing. Kenapa domba? Karena di Kuningan, pasar Kuningan lebih menyerap domba ya. Jadi nggak kambing. Saya buat pakai bajaringan. Datanglah domba. Domba itu kan bertanduk. Dan tipenya tuh tipe fighter ya, tipe petarung. Itu ketemu temannya di centang. Jadi bajaringannya itu penyok dan ada luka kepalanya si domba karena menghantam bajaringan. Itu dia, saya bilang, waduh. Tambah lagi berisik kan? Tambah berisik kan.
akhirnya ya itu tadi, jadi learning by doing, saya mendapatkan pelajaran tapi setelah dilaksanakan tidak cocok. Ambil pelajaran di situ, wah ini berarti harus betina atau kambing Di tempat yang tadi. di tempat yang tadi supaya nggak bertanduk gitu kan. Jadi akhirnya untuk domba jantan dah di bawah aja saya buat pakai kayu. Kalau kayu kan kalau dihantam pakai tanduk kan paling bunyinya dep dep gitu kan, beda dengan bajaringan yang terang gitu. Nah itu kemudian tadi bang pakan udah jadi, saya buat fermentasi. Fermentasi diolah 2 minggu itu enak tuh, kita nggak perlu ngarit tiap hari, jadi kalau mau makan tinggal buka plastik kasih makanan gitu kan. Itu awalnya juga nggak banyak sih domba jantan dengan domba betinanya itu. Sekarang ada berapa Stok masih sedikit, yang jantan 18 tambah 4 tuh yang anak ya, yang hasilnya. Kemudian yang betina 12 tambah 4 juga anak lagi. Banyak lah itu. Itu belajar, karena namanya belajar itu saya berusaha supaya binatang ternaknya tuh nggak sakit, nggak mati. Ternyata banyak penyakitnya itu kambing. Oh gitu. Ada luka di bibir, orok itu. Penyebabnya? Katanya sih apa sih, virus atau apalah gitu. Kemudian sakit mata, cacingan, kakinya luka, wah. Jadi memang harus bagaimana caranya supaya dia sehat, nggak mati. Itu awal-awalnya. Tapi total banget ya. Kalau mau pelajari kambing, total kita harus tahu semua ya. Iya, karena ya nanti kalau kita udah beli banyak atau stok banyak, mati, sakit, malah nggak bisa dijual. Saya kan kandangnya masih kayak disebutnya kandang baterai ya, kandang baterai itu yang satu-satu. Kalau yang betina memang saya koloni, jadi 10 betina sama 1 jantan. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang sebentar lagi mau Idul Adha nih, kalau misalnya orang mau order bisa? Bisa, cuma karena belum punya armada, jadi Di sana dulu. sementara kalau mau berkurban ya di tempat kami boleh atau di sekitarnya. Di situ ada beberapa desa yang barangkali lebih layak lah dibanding barangkali kalau di Jakarta kita lihat masyarakatnya. Berarti untuk tahun depan siap. Mudah-mudahan ada armada jadi bisa dikirim ke Jakarta. Sama apa nama peternakannya, apa farmnya apa dia, Bang? Itu ada nomor rumah, namanya TR9 tambahin farm. Oh, TR9 Bang. TR9 farm. Simple banget ya. Iya, jadi mengingatkan apa yang kita usahakan di sana. Insya Allah kembali ke TR9. Alhamdulillah. Untuk keluarga. Alhamdulillah, mengingatkan ya asal muasal di mana memulai ya. Farm, ya. Luar biasa. Ini satu ilmu yang kita peroleh dari seorang Agus yang berbeda jauh dari backgroundnya dulu. Tukang kambing. Jadi ada tukang yang sini, tukang kambing. Ilmu yang harus. Tapi Erdon tahu nggak bedanya kambing sama domba? Enggak. Oh, nggak tahu. Mbak atau mbak gitu. Jadi kambing sama domba itu nggak bakal bisa, kalaupun misalnya dikawinin nggak bakal jadi anak. Kenapa? Kromosomnya udah beda. Gitu nggak bakalan. Nggak bakalan. Setahu aku kalau kambing itu mbak, tapi kalau domba tuh mbak. Bukan. Jadi ciri-ciri fisiknya kalau domba itu keriting, ininya gimbal. Kalau kambing itu kan lurus. Kemudian ekornya si domba itu ke bawah. Kalau si kambing itu ke atas. Kemudian jumlah kromosom, kemudian kesukaan dari kambing yang berbeda. Misalnya kambing makannya yang begini, kalau domba makan rumput ya. Oh, berarti lebih tawadu ya. Jadi seperti itu. Kemudian baunya mana lebih bau kambing sama domba? Ada sumbernya. Saya lupa nih. Ada suatu sumbernya di awalnya pangkalnya si tanduk, yang satu di kuku. Tapi sama-sama kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Bau perengus ya. Gitu. Bau perengus. Baru 1 tahun ilmunya udah luar biasa. Tukang kambing. Luar biasa. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman untuk memulai usaha kambing, apa yang diperhatikan nanti? Ya barangkali sebelum kambing datang ya, karena
berapa ribu meter persegi pun kalau kambing udah datang itu bakal habis rumputnya. Makanya sebelum kambing datang siapkan dulu bangku pakan. Rumputnya disiapkan, dinaikin. Kalau perlu, kalau udah bisa caranya kita buat fermentasi, kita siapkan. Jadi kita punya cadangan, biarkan rumput itu tumbuh lagi, baru kita datangkan. Jadi kita udah punya stok rumput, karena kalau berapa ribu meter persegi pun kalau misalnya itu udah datang, itu sekali ngarit aja untuk berapa puluh kambing itu habis. Ya karena mereka doyan makan kan? Iya. Jadi proses penggebukan juga nggak boleh sembarangan ya, ada waktu-waktu tertentu untuk pemberian makanan. Iya, saya makannya ada jam-jamnya saya bikin makan. Jadi jam 7 itu rumput segar. Kemudian jam 11 saya pakai ampas tahu. Ampas tahu. Kemudian jam setengah 4 atau jam 4 cemilan. Waduh, cemilan. Iya, saya pakai cemilannya. Masih ciki nggak? Cemilan sama 10. Oh, cemilan 10. Cemilannya itu saya pakai apa namanya? Kalau di kampung itu kan suka banyak gedebong pisang. Gedebong pisang itu saya arik, saya kacang kecil-kecil, kemudian dikasih dedak. Saya kasih garam. Dedak ini? Ya, dedak buat muka. Dedak udah campur, itu cemilan dia tuh. Atau cemilan satu lagi singkong yang nggak jadi atau yang nggak laku di pasar, yang kecil-kecil tuh, yang nggak laku di pasar mah kita beli aja. 5.000 perak dapat banyak kan, kita kecil-kecilin, udah kasih itu doyan. Nah baru malamnya tuh rumput lagi atau mau ke fermentasi boleh. Berarti 4 kali ya makan itu? Iya. Udah itu untuk menyaring kotoran tuh dibuatin apa biar langsung ke bawah? Nah di kandang saya itu pakai selat plastik ya. Selat plastik itu enak kok. Intinya ukurannya 50 cm kali 1 meter. Dan bentuknya tinggal apa disebutnya? Tinggal klek-klek gitu. Oh, tinggal nyambung. Tinggal nyambung. Oh. Dia tinggal pasang, bongkar pasangnya gampang sekali dan bentuknya lubang-lubang. Hingga kotoran kambingnya itu, kotoran lumpanya langsung jatuh. Itu jarak antara kandang kambing ke bawah? Di kandang kami itu 1,20 meter. Oh, berarti alhamdulillah. Iya, berarti nggak begitu bau dong, enak tuh. Iya, jadi hawanya muternya tuh lancar lah, sirkulasinya lancar. Itu biasanya sih sambil nunggu kambing biasanya tuh ada dibuatin kolam biasanya. Iya. Nah, kan betul kan? Kolam panen apa nih? Sekarang udah panennya apa, ikan lagi? Ikan apa tuh? Iya, saat ini saya melihara lele, bawal, sama gurame. Bukan juragan kambing lagi. Oh, kalau lele sama bawal nambah-nambah kan. Kalau gurame jangan. Gurame itu buat hobi. Iya. Buat hobi, buat keluarga. Jadi misalnya nih, nanti anak saya datang, keluarga datang, main ke rumah, Irdon datang, gurame ambil. Gitu. Tapi kalau cuma satu namanya gusepi. Iya, gusepi. Kalau lebih dari 2 gurame. Ya kan ya? Iya. Itu. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman nanti mau ke Cirebon, tuh belajar deh dengan farmnya. Gurame. TR 9 farm. TR 9 farm. Atau mau order kambing, nomor telepon. Domba. Di HP saya boleh. Nomornya 0812 catat 0812 cepat catat 0812 917 917 3556 917 3556. Enak banget, gampang. 0812 917 3556. Wah, hafal ya. Hafal kan? Oke Gus, makasih banyak atas ilmunya. Sama-sama, terima kasih udah mampir jauh-jauh dari ujung ke ujung. Masya Allah. Ini silaturahmi. Tadi dari Jawa Barat masuk Jakarta, ini di Banten. 3 provinsi ALS nih. ALS apa namanya? Akap. Antar kota antar provinsi. Kalau ALS antar di Sumatera. Medan Jakarta. Itulah. Terima kasih Irdon udah mampir. Sama-sama. Iya. Nanti kita coba di lain waktu ke farmnya beliau ya. Aku diundang ke sana. Nanti kita buat sesi yang keduanya. Kita lihat bagaimana situasi di sana. Makasih banyak ya Gus. Sukses Gus. Terima kasih, sama-sama.
Sukses. Sehat-sehat semua, sukses juga sama-sama. Alhamdulillah. Buat teman-teman, sukses, sehat, jaga kondisi sekarang lagi pandemi, biar kita semua sehat. Ya, semua yang punya keuangan yang lagi turun segera naik. Insya Allah. Kita kalahkan COVID ini. Pokoknya ini titik balik kita menjadi lebih baik. Agus, sukses. Tahun depan jangan lupa kurban sama beliau ya, sahabat kita. Dan juga sukses semua. Amin, amin, amin. Kemanusiaannya harus Amin. dicontoh, sisi kemanusiaannya. Oke, sukses Gus. Amin. Sampai jumpa lagi. Kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.